Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami Waalaikumsalam. guru penggerak angkatan 9 dari Kabupaten Kebumen akan melakukan demonstrasi kontekstual modul 2.3 kucing dalam supervisi akademik yang terdiri dari pengamat, yaitu Ibu Alina Astria Yulita, dan observer saya sendiri Ade Pritasari, dan sebagai coach Bapak Sarif Hidayat, dan juga sebagai kuci Ibu Sunaria. Selamat menyaksikan. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Sarif. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Ade. Gimana kabarnya nih Pak Sarif? Alhamdulillah, kabar baik. Bu Ade sendiri bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik nih Pak Sarif. Sebelum kita melakukan coaching, sebagai awal saya akan melakukan beberapa pertanyaan nih sama Pak Sarif. Yang pertama-tama yaitu saya akan mendiskusikan tentang rubrik penilaian kita hari ini ya. Baik, pada kucing kita hari ini, coach dan coache akan saya amati dan nilai sesuai dengan rubrik penilaian. Apakah sudah sesuai dengan alur kita atau belum? Kemudian bagaimana nanti Pak Sarif memberikan pertanyaan berbobot kepada Kuci dan juga bagaimana Kuci tersebut merespon atau menanggapi pertanyaan dan dari coachingnya. Nah, jangan lupa ya, sesuaikan dengan prinsip-prinsip coaching, diantaranya kemitraan, ada proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Nah, pertanyaan pertama yang akan saya tanyakan kepada Pak Sarif adalah kompetensi apa yang akan Pak Sarif Baik, Bu. Potensi kembangkan pada kucing kali ini. Baik, Bu. Potensi yang ingin saya kembangkan yaitu yang pertama presensi atau kehadiran penuh, mendengarkan aktif dan memberikan pertanyaan yang berbobot. Itu, Bu. Nah, untuk pertanyaan kedua, kompetensi mana yang ingin Pak Sarif kembangkan nih secara spesifik yang ingin diobservasi? Kompetensi spesifik yang saya kembangkan yaitu mendengarkan aktif dan memberikan pertanyaan yang berbobot. Kemudian yang terakhir yaitu Pak Sarif, indikator yang bagaimana yang diinginkan oleh Pak Sarif dalam proses coaching kali ini? Saya ingin kunci saya ini bisa menemukan solusi dari permasalahan saya atau menemukan langkah-langkah dalam mengatasi permasalahannya begitu, Bu. Baik, demikian eh, yang demikian dulu ya Pak Sarif, praobservasi kita kali ini. Silakan Bapak melakukan kucingnya terhadap kucing. Terima kasih, Bu Ade. Saya langsung untuk melaksanakan sing ya dengan Ibu Sunaria. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bu Sun, bagaimana kabarnya? Waalaikumsalam Pak Sarip. Alhamdulillah baik. Pak Sarip Eh, sendiri bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik juga, Bu Sun. Ya, baik Bu Sun. Alhamdulillah ya, eh, kita sehat semuanya. Dengar-dengar Bu Sun ada yang mau disampaikan atau diceritakan begitu? Ya, betul sekali Pak Sarip. Ada Ya, sesuatu yang ingin saya sampaikan kepada Pak Sarip. ya. Oke, oke. Tapi sepertinya kita agak mengisi banyak waktu ya Bu ya. Mungkin cukup 15 menit atau sampai 20 menit untuk kita ngobrol-ngobrol. Nih ya.
Berarti apa nih yang mau disampaikan oleh Bu Sun pada yang hari ini, Bu? Begini Pak Sarip, ini terkait dengan rekan-rekan guru di sekolah saya ya Pak. Saya perhatikan dari tahun ke tahun kok tidak ada perubahan ya Pak. Penyampaian materinya itu dengan ceramah lagi. Padahal kan kita ketahui bersama ya Pak, perkembangan zaman semakin canggih. Teknologi pembelajaran juga semakin pesat. Tapi guru-guru di sekolah saya itu tidak mau terjadi adanya perubahan Pak, hanya mengandalkan metode konvensional saja Pak. Sehingga pembelajarannya itu kurang bervariatif seperti itu Pak Sarif. Gitu ya. Oke, kalau saya garis bawahi nih Bu ya, Bu, eh, yang Bu Sun sampaikan tadi, berarti permasalahan dari Bu Sun ini adalah pembelajaran dari rekan-rekan jawatnya begitu ya, kurang variatif gitu ya Bu ya. Iya, betul sekali Pak Sarif, kurang bervariatif. Baik itu medianya maupun model pembelajarannya. Masih ya model lama begitu Pak Sarip? Oh iya iya iya. Dari percakapan kita hari ini, apa sih yang Ibu Sun ingin dapatkan? Dari percakapan kita hari ini Pak Sarip, saya itu ingin adanya perubahan di sekolah saya. Khususnya Hmm, itu dalam hal penyampaian materi pembelajarannya Pak. oke oke. Jadi yang Bu Sun harapkan ini adanya perubahan dari rekan-rekan Ibu begitu ya Bu ya. Terus perubahan apa yang ingin Bu Sun lihat atau dapatkan dari rekan-rekan Ibu? Begini Pak, jadi saya ingin adanya perubahan, misalnya dalam hal penyampaian metodenya, modelnya, ataupun media pembelajarannya yang lebih bervariatif. Misalnya saja menggunakan berbagai macam aplikasi seperti Quizzes, kemudian sekedar membuat slide presentasi PowerPoint begitu Pak. Itu jauh lebih baik sih Pak daripada mereka hanya mengandalkan metode ceramah tanpa adanya media ataupun ya supaya lebih bervariatif saja, Pak. Iya iya iya. Oke, kalau begitu. Dari yang Ibu Sun baru sampaikan tadi, pembelajaran dengan menggunakan kegiatan yang bervariatif, metode yang aneka macam gitu ya, atau model media itu bisa dikatakan adalah kondisi yang ideal ya Bu ya. Eh, menurut Ibu, sekarang ini dari level 1 sampai dengan 10. Menurut Bu Sun, di sekolah Bu Sun sekarang ini berada di level berapa, Bu? Sepertinya sih, Pak, masih di level 5 karena di sekolah saya ini lebih banyak guru-guru senior sehingga kalau untuk level yang lebih tinggi seperti agak sulit sih, Pak. Jadi mungkin saat ini masih di level 5, Pak. Oh, baiklah. Kalau begitu, di level 5 di, di kondisi sekarang ini gitu ya, Bu ya. Eh, Bu Sun ingin menginginkan di level berapa nih yang bisa sampai level berapa yang Bu Sun inginkan atau ingin tingkatkan agar terlihat adanya perubahan pembelajaran yang lebih menarik, lebih bervariatif lagi di sekolah Busun. Di- Baik, Pak. Ya, Mungkin bisa ditingkatkan sampai level 8 ya, Pak. Karena kalau untuk level yang lebih tinggi itu memang agak sulit, Pak. Mengingat guru-gurunya kebanyakan itu guru senior. Jadi mungkin dari level 5 ke level 8 itu masih mungkin dilakukan perubahan, Pak. Min. Oke, kalau begitu dari level 5 menjadi level 8 begitu ya, Bu ya. Eh, ini Bu, usaha apa yang akan Busun lakukan untuk menciptakan adanya perubahan tersebut, Bu? Sebenarnya, Pak, saya juga masih bingung ini rencana apa atau tindakan apa yang saya perbuat.
Tapi mungkin yang ada dalam pikiran saya itu semacam kegiatan mentoring atau seperti pendampingan individu, Pak, antara saya dengan rekan guru secara face to face, tapi bergantian. Seperti itu, Pak. Oke, oke. Untuk monitoring nanti, Ibu akan merencanakan dengan monitoring atau pendampingan. Selain itu, Bu ya, ada tidak strategi yang kemungkinan ya, strategi yang bisa atau pernah Bu Sun terapkan eh, untuk pernah Bu Sun terapkan ini ya untuk rekan-rekan gitu ya. Bisakah teman-teman itu maksudnya yang pernah Bu Sun terapkan, terus apakah teman-teman nantinya bisa nyaman begitu Bu? Mungkin kalau bukan dengan mentoring, nanti saya coba nanti konsultasikan dengan kepala sekolah, Pak, untuk Hmm, membuat semacam kegiatan pelatihan atau kegiatan workshop yang tujuannya sih untuk meningkatkan kompetensi guru, khususnya dalam hal penyampaian materi pembelajaran menggunakan media-media yang bervariatif, Pak. iya, oke, bagus sekali. Berarti Bu Sun ini menginginkan merencanakan tentang mentoring, pendampingan, atau adanya pelatihan, workshop, atau IHT gitu ya Bu ya. Nah, kemudian dari kegiatan-kegiatan itu, menurut Bu Sun, kegiatan mana nih untuk saat ini yang lebih nyaman atau yang lebih bisa cepat terrealisasi untuk rekan-rekan Bu Sun di sekolah itu yang mana Bu? Sepertinya sih, Pak, yang mentoring sih. Karena kalau untuk pelatihan atau workshop, perlu persiapan yang matang, perlu waktu yang tidak sebentar, kemudian juga perlu biaya untuk narasumber yang kompeten. Jadi untuk saat ini mungkin yang lebih nyaman itu ya dilakukan secara mentoring, Pak. Oke, mentoring gitu ya Bu ya. Mentoring. Kegiatan mentoring ini menurut Bu Muji eh, memerlukan support, menemukan support atau memerlukan bantuan. Lah, pertanyaan saya Bu, siapakah atau bagaimana Ibu bisa mencari atau menemukan teman untuk support itu Bu, atau membantu Mungkin Ibu nanti saya gitu. bisa, ya baik Pak Sarip. Mungkin nanti saya bisa minta bantuan kepada guru TIK di sekolah saya, Pak. Eh, Guru TIK itu yang ahli dalam bidang IT, Pak. Hmm, Ini untuk menggunakan pembelajaran-pembelajaran yang sudah bervariatif, misalnya di sekolah itu ya ide ini, Pak. Jadi nanti saya akan eh, berkolaborasi dengan guru TIK, yaitu nanti ada 3 guru TIK di sekolah saya. Ada Pak Agung, Pak Ferry, dan Pak Puas. ya banyak juga gitu ya Bu. Oke, kalau Iya. begitu Bu, berarti Bu Sun eh, melakukan mentoring itu dengan cara berkolaborasi dengan guru-guru TIK di sekolah Ibu, gitu ya Bu ya. Eh, kemudian Bu Sun kapan eh, akan merealisasikan ini Bu? Insya Allah secepatnya, Pak. Minggu depan kayaknya. Insya Allah saya akan melakukan. Kita akan coba berkoordinasi dulu, berkolaborasi dengan rekan-rekan di sekolah saya, dan mencoba untuk melakukan kegiatan mentoring tersebut, Pak. Bagus, baiklah. Kalau begitu, eh, menurut saya apa yang direncanakan oleh Bu Sun ini sudah bagus sekali ya Bu Sun ya. Eh, kemudian Bu Sun tadi telah menyampaikan panjang lebar dari
kemudian dari percakapan ini ya Bu ya, kita apa yang sudah didapatkan oleh Bu Sun? Dari percakapan kita ini, apa yang sudah didapatkan oleh Bu Sun? Baik, Pak. Dari percakapan kita hari ini ya Pak Sarip, saya itu bisa mendapatkan gambaran bagaimana cara untuk terjadinya perubahan di sekolah saya dengan cara adanya kegiatan mentoring, kemudian dibantu oleh rekan-rekan guru TIK saya, Pak, yang memiliki keahlian dalam bidang pemanfaatan media dalam pembelajaran. Ya, oke kalau begitu. Alhamdulillah ya Bu Sun, sudah ada gambaran ya untuk bagaimana menciptakan adanya perubahan pembelajaran yang bervariatif, berinovatif, begitu ya. Oke, saya tunggu nanti kabar baiknya dari Bu Sun setelah melakukan mentoring yang dilaksanakan secara kolaborasi dengan rekan sejawat, gitu ya, untuk eh, mendengar cerita-cerita ibu yang lebih baik lagi, gitu ya. Eh, dari percakapan kita hari ini ya Bu ya, kita cukupkan di sini. Semoga rencana-rencana Bu Sun untuk melakukan mentoring pada rekan-rekan secara berkolaborasi dengan teman-teman guru TIK di sekolah ibu dapat berjalan dengan lancar, berjalan dengan baik dan mendapatkan hasil yang maksimal begitu ya Bu Sun ya. Amin. Iya, Pak Sarip. Terima kasih Bapak sudah mau meluangkan waktunya mendengarkan keluh kesah saya, Pak. Dan mudah-mudahan apa yang nanti saya lakukan ini bermanfaat dan terjadi perubahan di sekolah saya, Pak. Amin. Sama-sama Bu. Mungkin lain waktu ya, lain waktu kita bisa berkolaborasi lagi. Adanya ingin Ibu berceritakan lagi pada saya, ada hal-hal yang perlu diceritakan kembali terkait dengan masalah-masalah Ibu. Langsung saja Bu bisa menghubungi saya. Siapa tahu saya bisa membantu Bu Sun dalam menemukan solusi-solusi dari permasalahan Ibu. Gitu ya Bu ya. Semoga kita dari obrolan ini kita bisa mendapatkan apa yang diharapkan oleh Bu Sun ya. Lain waktu kita dapat ngobrol lagi ya Bu ya. Eh, Mungkin begitu Bu. Begitu saja ya Bu ya. Kita cukupi begitu ya Bu ya. Ya, saya ucapkan. Nah, Assalamualaikum Bu Sun. Waalaikumsalam, Pak Sarip. Ya, sama-sama. Demikian percakapan eh, kami sebagai coach dan kuci ya. Saya kembalikan lagi kepada Ibu Ade Pritasari. Silakan Bu. Oke, terima kasih Bapak Sarif sudah melakukan percakapan kucing pada malam hari ini. Tadi sudah melakukan bersama Ibu Sunaria. Nah, sebelum penutupan, ya Pak Sarif, saya akan menanyakan beberapa pertanyaan nih pasca observasi. Yang pertama yaitu apa saja yang sudah Pak Sarif lakukan pada saat melakukan coaching terkait indikator pencapaian yang sudah diinginkan. Ya, dari kucing ini saya sudah melakukan kucing dengan alur Tirta, menanyakan tujuan, identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab yang dilakukan oleh coach saya, yaitu Ibu Sun ya. Eh,
mencanasinya dan tanggung jawab sehingga alur-alur tersebut itu bisa menggali kunci saya ini eh, untuk menceritakan permasalahannya sendiri dan menemukan solusinya sendiri. Begitu, Bu. Oke, Pak Sarif. Menurut saya sebagai observer yang terlebih tadi proses coaching tadi pada Bu Sunaria sudah berjalan dengan baik dan juga proses alurnya juga sesuai dengan alur Tirta ya. Dan juga Pak Sarif sudah berusaha menggali dengan memberikan pertanyaan-pertanyaan kepada Ibu Sunaria sehingga Bu Sunaria bisa menemukan solusi dari permasalahannya dan juga coaching tadi sudah dilakukan sesuai dengan prinsipnya. Nah, pertanyaan terakhir nih Pak Sarif, sebelum kita tutup yaitu kompetensi apa lagi yang ingin dikembangkan berdasarkan hasil melakukan coaching yang barusan Bapak lakukan. Ya, terima kasih Bu Ade. Kompetisi yang ingin saya lakukan yaitu dengan cara lebih memahami lagi proses-proses yang kita, proses-proses kita gitu ya. Sehingga saya nantinya dapat melakukan coaching yang lebih baik lagi ke depannya. Begitu, Bu. Nah, itu ya Pak Sarif, semoga ke depannya kita bisa melakukan coaching dengan lebih baik lagi ya Pak. Ya, Demikian observasi kita kali ini bermanfaat bagi kita semua. Dan amin. pada akhir kegiatan akhir nanti ada Ibu Alina sebagai observer pasca UTS sekaligus menutup acara pada malam hari ini. Kepada Ibu Alina, saya persilakan. Iya, baiklah teman-teman. Terima kasih Ibu Prita, Adik Prita Sari yang sangat luar biasa. Ya, alhamdulillah ya. Tadi setelah saya mengamati coaching antara Pak Sarip dan Ibu Sunaria sudah berjalan baik selama percakapan dapat menggunakan alur Tirta secara lancar dan saat proses coaching tadi sudah melakukan pembukaan yang hangat ya sebelum percakapan. Terus juga pelaksanaan supervisi sudah berjalan dengan baik itu dari praobservasi, selama observasi, dan pasca observasi. Ya, Koci juga sudah menemukan solusi ya tadi atas permasalahannya. Terima kasih.